Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Siregar dengan NIM 123360012 sebagai moderator yang akan membantu jalannya presentasi yang berjudul tentang pengukuran sifat termal material menggunakan hukum Fourier dengan prinsip dan aplikasinya. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya anggota kelompok saya memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Harlen Zion Sinaga dengan NIM 123360078. Perkenalkan, nama saya Fitri Safdas dengan NIM 123360086. Next, untuk materi pendahuluan ini yang terdiri dari latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya Fitri Safdas. Perpindahan panas merupakan fenomena fundamental dalam ilmu material dan rekayasa termal. Pemahaman tentang konduktivitas termal material sangat krusial untuk desain sistem termal yang efisien, mulai dari mikroelektronika hingga konstruksi bangunan. Hukum Fourier merupakan dasar teoritis untuk menganalisis konduksi panas secara kuantitatif. Melalui presentasi ini, kami akan menjabarkan yang pertama, yaitu prinsip matematis hukum Fourier, metode pengukuran konduktivitas termal berbasis hukum ini. Yang ketiga, yaitu aplikasi praktis dalam industri dan penelitian. Tujuannya yaitu untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang pemanfaatan hukum Fourier dalam karakterisasi material. Faktor-faktor yang memengaruhi hukum Fourier yaitu yang pertama, perbedaan suhu. Semakin besar perbedaan suhu antara dua titik, maka semakin besar laju perpindahan panas. Yang kedua yaitu luas area. Semakin besar luas area tempat panas mengalir, maka semakin besar laju perpindahan panas. Selanjutnya yaitu konduktivitas termal. Semakin tinggi konduktivitas termal suatu material, maka semakin cepat panas dapat mengalir melalui material tersebut. Yang terakhir yaitu panjang lintas aliran panas. Semakin panjang lintasan aliran panas, maka semakin panjang maka semakin kecil laju perpindahan panas. Formulasi matematis hukum Fourier yaitu persamaan dasarnya Q sama dengan minus K dikali delta T, dengan keterangan Q merupakan vektor flux panas dengan satuan W per meter kuadrat, yang menyatakan laju perpindahan panas per satuan luas. Sedangkan K yaitu konduktivitas termal dengan satuan W per M dikali K, atau sifat intrinsik material. Delta T merupakan gradien suhu dengan satuan K per M, perubahan suhu terhadap posisi. Interpretasi fisis adalah tanda negatif yang menunjukkan bahwa arah aliran panas selalu dari wilayah bersuhu tinggi ke rendah, sesuai dengan hukum termodinamika kedua. Konduktivitas termal dan faktor dan klasifikasinya. Konduktivitas termal adalah ukuran kemampuan material untuk menghantarkan energi panas melalui mekanisme konduksi. Klasifikasinya yaitu yang pertama konduktor tinggi, termasuk pada tembaga dan perak, konduktor sedang yaitu baja dan aluminium, sedangkan isolator termal yaitu polyester dan kayu. Faktor penentu K, yang pertama yaitu struktur kristal, material amorf versus kristalin, porositas dan kandungan udara, misalnya pada material insulasi. Yang ketiga yaitu ketergantungan suhu, misalnya logam menurun pada suhu tinggi. Pengaplikasian hukum Fourier. Strategi yang dapat diterapkan untuk aplikasi yang membutuhkan konduktivitas tinggi seperti heat-sink elektronik, yaitu optimasi struktur kristal untuk memfasilitasi perpindahan fonon, penggunaan filler konduktivitas dalam matriks polimer, atau pengembangan material komposit dengan orientasi preferensial. Material maju seperti grafen, karbon nanotubes, atau komposit logam keramik, khusus telah dikembangkan dengan konduktivitas termal super tinggi. Sebaliknya, untuk aplikasi isolasi termal, termasuk bangunan hemat energi, pengembangan struktur pori terkontrol, material
aerogel, dan vacuum insulation panels telah menunjukkan konduktivitas termal ultra rendah. Teknik seperti phonon scattering pada batas fase atau antarmuka digunakan untuk membatasi propagasi panas. Selanjutnya yaitu studi kasus aplikasi. Dalam industri mikroelektronika, perangkat 5G dan komputasi performa tinggi menghasilkan hotspot dengan densitas daya hingga 500 watt per cm kuadrat. Karakterisasi akurat konduktivitas thermal interface materials atau TIM, menjadi krusial. Penggunaan dengan metode laser flash dan analisis thermal transient membantu pengembangan tim generasi baru berbasis nanomaterial dengan K lebih dari 20 W per meter kali K. Jauh melampaui pasta thermal konvensional. Di sektor konstruksi, VIP atau Vacuum Insulation Panels menunjukkan K secara signifikan lebih rendah dibanding insulasi konvensional. Pengukuran dengan head flow meter menunjukkan K sekitar 0,004 W per meter kali K pada kondisi vakum, namun degradasi performa seiring waktu. Selanjutnya perpindahan panas transient. Dalam perpindahan panas transient, suhu benda atau sistem tidak konstan, melainkan berubah karena adanya perbedaan temperatur antara benda dengan lingkungannya, atau antara bagian-bagian benda itu sendiri. Proses ini berlangsung sampai mencapai kesetimbangan termal, di mana seluruh bagian sistem mencapai suhu yang seragam atau suhu tidak lagi berubah terhadap waktu. Contoh sederhana yaitu yang pertama, sebuah sendok logam panas yang dimasukkan ke dalam air dingin. Suhu sendok dan air akan berubah sampai keduanya mencapai suhu yang sama. Yang kedua, dinding rumah yang mulai dingin saat malam hari setelah karena panas matahari di siang hari. Selanjutnya yaitu perpindahan panas transient. Perpindahan panas non-stasioner yaitu yang pertama persamaan difusi, yaitu alpha T per alpha T sama dengan alpha delta kuadrat T, di mana A adalah difusivitas thermal atau M kuadrat per S, dan Rho sama dengan densitas material, dan CP merupakan kapasitas panas spesifik. Signifikasi difusivitas thermal yaitu menggambarkan kecepatan perambatan panas dalam material. Material dengan difusivitas tinggi merespon cepat terhadap perubahan suhu. Krusial untuk aplikasi dengan fluktuasi suhu seperti mesin dan siklus thermal. Selanjutnya anisotropi dalam konduktivitas thermal. Konduktivitas thermal anisotropik yaitu pada material non-isotropik K bukan skalar tetapi tension rank 2. Dengan persamaan Q sama dengan K delta T, di mana K adalah matriks 3x3. Contoh material anisotropik yaitu grafit pirolitik, kemudian kristal tunggal silikon, kemudian kayu atau konduksi lebih baik sejajar serat dibanding tegak lurus serat. Adapun metode karakterisasinya yaitu yang pertama penggunaan multidireksional, teknik laser flash dengan orientasi sampel yang berbeda, kemudian X-ray diffraction untuk korelasi struktur anisotropi. Selanjutnya efek suhu dan tekanan pada konduktivitas thermal, yaitu hubungan antara K dan T untuk berbagai material. Seperti logam, K menurun dengan kenaikan T atau hambatan elektron meningkat. Kristal non-logam, K menurun pada T tinggi atau 1/T dependensi. Kemudian pada polimer, K sering meningkat dengan T atau peningkatan mobilitas molekuler. Persamaan empiris yaitu model Debye untuk kristal, kemudian model Brickman untuk efek tekanan. Kemudian aplikasi praktisnya yaitu desain reaktor nuklir,
yaitu perubahan K bahan bakar dengan T. Selanjutnya elektronika daya, yaitu kompensasi penurunan K pada suhu operasi tinggi. Yang selanjutnya itu ada metode pengukuran eksperimental. Ya, yang bagiannya yang pertama itu ada metode plat panas atau ASTM C177 yang menggunakan prinsip yaitu sampel material diapit antara dua plat dengan suhu terkontrol. Pengukurannya yaitu flux panas dan delta T diukur untuk menghitung K. Yang menjadi keunggulannya itu cocok untuk padatan dan cairan viskositas. Dan metode yang kedua itu ada metode laser flash atau ASTM E1461 yang mempunyai prinsip yaitu sinar laser memanaskan permukaan sampel dan waktu respon termal diukur. Sebagai aplikasinya yaitu material anisotropik atau lapisan tipis. Metode yang ketiga itu ada thermal flow meter atau ISO 83001 yang menggunakan prinsip sensor flux, panas, dan termokopel. Sebagai contohnya yaitu pengukuran insulasi pada pipa industri. Metode yang selanjutnya ada metode pengukuran secara modern, yaitu yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama itu teknik sinkroton. Yaitu teknik sinkroton ini pemetaan mikrostruktural konduktivitas termal dengan resolusi tinggi. Yang kedua itu kemampuan menganalisis heterogenitas pada skala mikro dan nano. Yang ketiga itu ada metode 3W yang mempunyai prinsip yaitu gelombang arus listrik pada frekuensi menghasilkan komponen suhu pada 3W. Yang menjadi keunggulannya itu ada sangat akurat untuk film tipis dan nanostruktur. Yang ketiga itu resolusi spasial hingga beberapa nanometer. Yang ketiga itu ada scanning thermal mikroskopik atau STHM. Prinsip yang mempunyai prinsip yaitu AFM dengan probe thermal. Yang menjadi aplikasinya itu pemetaan K pada material heterogen dengan resolusi nanometer. Sebagai contoh kasusnya yaitu analisis antarmuka thermal pada semikonduktor. Material maju dan rekayasa konduktivitas thermal. Yang pertama itu nanokomposit thermal. Nanokomposit thermal ini yaitu peningkatan atau penurunan K melalui rekayasa antarmuka nano. Yang kedua, phonon engineering untuk aplikasi termoelektrik. Bagian yang kedua yaitu material dengan K yang dapat diatur. Sebagai bagiannya yaitu metamaterial thermal dengan konduktivitas yang dapat diprogram. Yang kedua, polimer cerdas dengan respon K terhadap stimulus eksternal. Yang bagian ketiga itu ada material fase berubah atau PCM yang mempunyai karakteristik konduksi selama transisi fase. Yang kedua, pengukuran dinamis K selama penyerapan atau pelepasan panas laten. Yang menjadi aplikasinya yaitu sistem manajemen thermal pasif. Next. Yang selanjutnya ada komputasi dan simulasi lanjutan. Pemodelan multiskala dibagi menjadi 3 bagian yaitu dinamika molekuler untuk simulasi konduksi panas tingkat atomik. Yang kedua ada finite element analysis atau FEA untuk sistem makroskopik. Yang ketiga ada coupling antar skala atau dari atomistik ke kontinuum. Yang kedua ada teknik machine learning yang mempunyai 3 bagian yaitu prediksi konduktivitas thermal berdasarkan komposisi dan struktur. Yang kedua, optimasi desain material dengan target K spesifik. Yang menjadi contohnya yaitu desain heatsink dengan topologi teroptimasi. Yang ketiga ada visualisasi aliran panas yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada simulasi CVD thermal. Yang kedua pemetaan distribusi suhu 3D dinamis. Yang ketiga ada digital twin untuk sistem manajemen thermal industri.
Next. Dan bagian yang terakhir ada kesimpulan dan outlook-nya. Hukum Fourier telah membuktikan sebagai dasar teoritis yang kokoh dalam analisis konduksi panas, menghubungkan secara kuantitatif flux panas atau Q dengan gradien suhu atau delta T melalui konduktivitas termal material. Aplikasi yang luas mencakup berbagai bidang industri, mulai dari desain sistem pendinginan elektronik hingga pemilihan material insulasi bangunan, yang menjadikannya standar penting dalam pengukuran sifat termal. Meskipun powerful, hukum ini memiliki keterbatasan dalam menangani material anisotropik dan kondisi kompleks, yang justru membuka peluang untuk pengembangan teori yang berkelanjutan. Di era modern, hukum Fourier ini tetap berrelevan sebagai fondasi inovasi material termal canggih dan solusi efisiensi energi, terutama ketika dipadukan dengan teknologi komputasi mutakhir dan metode eksperimental terkini. Sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata, saya mewakili kelompok, saya minta maaf. Terima kasih.